Setelah menganalisa co-authorship, maka selanjutnya kita masuk ke kartografi analisis. Kartografi analisis ini latar belakangnya adalah analisa di co-authorship itu tidak sama dengan analisa di bibliometrik coupling. Jadi kalau di bibliometrik coupling klasternya ada 4, ya kan? Dari 4 klaster ini nanti ada tema-tema yang seharusnya bisa diangkat. Di co-authorship klasternya ketemu 5 klaster. Berarti kan ada ketidaksesuaian antara bibliometrik coupling dengan co-authorship. Ketidaksesuaian ini tidak selalu terjadi. Kadang ngepasi pas bisa, kadang ngepasi tidak pas. Nah, kartografi analisis ini adalah bagaimana di perbedaan dua itu bisa diambil jalan tengah yang nanti kemudian bisa ketemu research stream. Jadi arah risetnya seperti apa. Baik. Kartografi analisis ini nama lain dari co-occurrence. Jadi analisis kata kunci co-occurrence. Kita akan lihat di sini. Setnya apa saja yang dijadikan setup dasarnya. Therefore, we perform the cartography analysis to characterize the underlying research them based on the keyword. Jadi keyword yang dipakai base-nya ya. Okay. Figur 11 segala macam bla bla bla, setnya mana. The minimum number of citation is set to 3. Jadi minimum number citationnya setnya 3. Kemudian we select co-occurrence as a method of analysis and choose all keyword ya, co-occurrence modelnya. Kemudian yang dianalisis all keyword, bukan keyword dari author maupun keyword dari index ya, tapi dari all. Kemudian minimum number citationnya 3. Oke, kita langsung kerjakan di FOSS. Create map based on bibliographic data, next. Kemudian Scopus, next. Kita ambil Scopus, di mana kita taruh bahan kita. Oke, setelah filter, nah ini saya ambil setelah filter, kemudian ini yang CSV saya ya, kemudian saya oke, next. Reading Scopus file. Oke, masuk ke co-occurrence. Kemudian all keyword, bukan author keywords, bukan index keyword, tapi pakai all keyword. Perlu teman-teman hati-hati di sini, kalau kita analisanya dengan co-occurrence, kata kunci, kita tidak pakai fractional counting, tapi pakai full counting. Kenapa? Kalau kita pakai fractional counting, nanti akan koma. Jadi misalkan 1 berapa, 1 koma berapa, 3 koma berapa. Jadi enggak sulit untuk analisanya kalau tipe analisisnya adalah co-occurrence. Maka kita pakai full counting di sini. Kemudian next, minimumnya 3 ya. Next. Oke, ini kata-katanya. Teman-teman boleh bersihkan dulu kalau memang ada kira-kira keyword yang tidak relevan, bisa di delete di sini. Oke. Saya kira Sri Sukuk ini apa ya? Sri Sukuk, saya agak bingung. Sri Sukuk kita hilangkan. Nah, sebelum di next, di finish, kita save dulu ini. Klik kanan, select all keyword, klik kanan, kemudian export selected keyword. Kita taruh di sini, kemudian ini bentuknya comma separate value files CSV. Kemudian kasih nama, misalkan co-occurrence social finance, SF social finance. Kemudian kita export, nanti akan ada di bahan kita ya, keuangan sosial Islam. Kemudian bahan, nanti bentuknya adalah ini co-occurrence SF text dokumen, nggak apa-apa. Nanti kita akan buka di Excel. Kita coba buka di Excel ya. New blank dokumen, kemudian data, form text or CSV. Berarti kan tidak hanya CSV, teks juga bisa dibaca. Teksnya kita tadi. Kita import co-occurrence SF tadi ya. Import. Hampir sama dengan cara mengeluarkan, mengekstrak CSV. Sama malah.
Ini biarkan begini, tab, kemudian ini 200 ya, nggak keluar semua nih, maka kita keluarin semua pakai ini, based on entire dataset, akan mengeluarkan semua ya, sampai bawah. Kemudian load, ya sudah, ini ada keywordnya kita dapat, kemudian occurrence-nya dapat, total link strength-nya dapat. Ininya nggak perlu ID-nya. Nah, kita masuk kembali ke sini. Ya sudah, tadi sudah kita ekstrak ya, sudah kita export, mohon maaf, export, kemudian kita finish saja. Yes, berarti no, tidak ditambahkan. Baik, ini hasilnya. Kemudian itemnya kita lihat ada 10 cluster nih. Ini data saya ya, di data saya ini ada 10 cluster. Cluster 1 ada accountability, banking, segala macam. Nah, teman-teman harus menulis ulang dalam bentuk report tabel seperti ini. Ini tabel 8, keyword and the number of occurrence along with the link strength. Jadi kita link strength-nya, kemudian occurrence-nya, kemudian juga cluster 1 cash wakaf. Ini dikasih nama subjektif ya, cash wakaf ya, karena cash wakafnya paling banyak. Cluster 2 accountability, karena accountability paling banyak occurrence-nya. Tapi di cluster 3 Islamic Social Finance itu occurrence-nya cuma 8, sedangkan wakaf itu occurrence-nya 133, kata kunci, pengulangan kata kuncinya itu. Maka harusnya Islamic Social Finance tidak ditaruh di atas, tetapi kok kenapa ditaruh sebagai nama cluster? Rupanya penulis mempertimbangkan karena zakat, wakaf, trust, kepercayaan, charity, amal, ini kan masuk di sosial semua, berarti harus dipasang di sini yang nama ini adalah nama yang umum, yang bawahnya adalah nama-nama khusus. Maka pertimbangan itulah yang kemudian menjadikan penulis meletakkan Islamic Social Finance sebagai nama dari cluster 3, walaupun occurrence-nya tidak tinggi. Cluster 4 Islamic Finance, Governance, Endowments. Ini yang dipilih adalah pemerintahan, governance, ditaruh di sini. Baik, karena Islamic Finance masuk juga di governance, endowment juga masuk di governance. Ya, nanti teman-teman tulis lagi kembali seperti ini, sebagaimana di tabel ini ya, di cluster-cluster ini. Ya, gitu nanti akan kelihatan tuh, petanya akan kelihatan. Setelah itu kita akan mengamati hasilnya, misalkan. The cartography analysis using the co-occurrence method allows us to finalize the cluster and identify the key themes of the most frequently published wakaf papers. Jadi dari sini kita bisa nih menganalisa ini cluster 1 ini temanya apa sih, cluster 2 temanya apa sih, itu bisa. Sekali lagi ini subjektif, tergantung kemampuan menganalisa teman-teman. Jadi setajam apa teman-teman menganalisa, apa setajam silet, apa setajam apa ya. Pokoknya harus tajam menganalisanya, pakai subjektivitas ini. Tapi subjektivitasnya didukung oleh data yang ada di co-occurrence tadi. Coba kita lihat. We find that the first cluster is related to cash wakaf. Kita mendapati cluster 1 itu sangat berkaitan dengan wakaf tunai, cash wakaf. Ya, cash wakaf, development, education, endowment, financing, management, social welfare, kemudian sustainability, ini semuanya masuk ke cash wakaf menurut penulis jurnal ini. Nah, kalau punya teman-teman nanti kiranya apa tuh yang paling dominan di kajian cluster 1? Ambil tuh. Mana tadi? Cash wakaf publication has expanded to various subthemes. Jadi dari cash wakaf itu nanti ada sub-subnya, di bawahnya tadi sub-subnya segala macam. However, the most common theme of cash wakaf research is related to economic and sustainable development. Kalau dari sini kelihatannya cash wakaf itu subnya adalah untuk ekonomi, financing, dan juga sustainability development, pengembangan berkelanjutan. Nah ini temanya sudah ketemu nih, berarti yang pertama temanya sudah ketemu. The second cluster identifies one of the contemporary theme of wakaf literature which focus on the accountability issue. Jadi fokusnya adalah akuntabilitas. Dilihat dari sini, oh ada akuntabilitas. Ya masukin aja di situ, nggak apa-apa. Teman-teman jangan takut salah menganalisa, pokoknya analisa aja, nggak apa-apa. Itu kebebasan penulis. The third cluster ketiga, we group cash wakaf paper focusing on Islamic finance, social finance to reduce
inequality and promote entrepreneurship. Subdemnya segala macam nanti diceritakan sampai nomor 4. Kalau ini 4, kalau teman-teman di sini, kalau saya 10 ya 10 saya analisa nih klasternya. Atau misalkan klaster ini mau dikecilin lagi juga bisa, nggak masalah. Analyze ini dikasih misalkan 10 ya, berarti minimal dalam satu klaster ada 10 tuh. Atau saya kasih yang lebih tinggi lah, misalkan 25 update klaster, dia akan berkurang nanti klasternya. Nah, cuma 3 klaster. Boleh teman-teman analisa ini, kemudian minimum cluster size-nya dikurangi, boleh, nggak masalah. Bisa aja, misalkan 30 ya, atau 25, banyak kan tuh, 20 lah misalkan. Update cluster, dia akan tambah. Jadi, maksudnya 20 itu, satu cluster itu minimal ada 20 item. Kalau di bawah 20 item, dia tidak dimasukkan ke dalam klaster. Misalkan di dalam klaster itu cuma ada 2 atau 5, maka klasternya di delete, nggak dimasukin tuh, nggak dianggap. Maka klaster 1 terdiri dari 53, dan 53 ini nanti kita ambil garis tengah tuh, kesimpulannya kira-kira ini keyword ini semua berbicara tentang tema besar apa gitu loh. Ya teman-teman bisa analisanya ini minimum cluster size-nya diatur bisa, kemudian update clustering. Kalau dirasa itemnya ini terlalu banyak, misalkan 50 cluster, waduh banyak banget itu kan, kasihlah 3 atau 4 cluster sudah cukup. Nah, gimana caranya sesuaikan ini 20, 25, 30, 10 sampai nanti ketemu 4 cluster. Baik. Itu sudah cukup, untuk 4 itu sudah banyak banget. 5 itu pol-polan, jangan lebih dari 5 ini pokoknya. Jangan lebih dari 5. Kalau bisa 5, 4 atau 3 cukup insya Allah. Kan intinya sama, nanti analisa di dalam kata kunci itu apa saja kita yang akan menentukan nanti. Baik. Kemudian selanjutnya content analysis and research agenda. Ini nyambung dengan yang di atas ini, nyambung dengan co-occurrence-nya. Research stream, jadi arah riset. Arah riset pertama, Cash Wakaf Endowment for Sustainable Development. Cash Wakaf Endowment for Sustainable Development. Ini sama seperti klaster ini. Cash Wakaf Development for Sustainability Development misalnya. Sustainability ini bisa. Nanti kedua juga begitu, ketiga juga begitu, keempat juga begitu. Ini dijelaskan. Research stream-nya seperti ini, bla 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 bla. Nah, ketika sudah ditulis seperti ini, bawahnya apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman lakukan penggeledahan paper. Saya contohkan. Jadi caranya adalah dengan Word. Word-nya dibuka dulu karena kita akan masuk ke Mendeley nanti. Akan masuk ke Mendeley. Baik, dokumen dibuka, kemudian buka Mendeley-nya. Kalau sudah, maka kita mengarah ke folder di mana kita menyimpan bahan kita. Kalau saya keuangan sosial Islam, maka ini saya klik keuangan sosial Islam, sudah di sini, ya kan? Kita lihat. Baik, ini belum saya kerjakan ya, jadi saya coba ngambil yang di sini aja. Cash wakaf misalkan, research stream 1 kan tentang cash wakaf nih. Cash wakaf, kemudian kita copy, Ctrl C atau copy, kemudian kita masuk ke bahan kita, keuangan sosial Islam ini sebagai contoh aja, nanti disesuaikan, kemudian masuk ke sini, paste, kemudian search. Nah, semua paper yang berbicara tentang cash wakaf kita jelaskan. Misalkan paper terbaru deh 2018-2021 nih, oke, cash wakaf misalkan. Cari yang memang benar-benar membahas cash wakaf secara tersurat. Oke, mapping wafer research, cash wakaf link sukuk. Oke, ini bisa kita masukkan. Konsepnya apa cash wakaf link sukuk menurut menurut orang ini. Ini kan nggak ada ya, di abstraknya nggak ada, ya sudah kita pergi ke Scopusnya, URL-nya kita klik, kita pergi kita cari abstraknya, kemudian kita jelaskan satu-satu. Misalkan ini, the concept sustainability differs, however we find most of the author focus the role of cash wakaf. Jadi ada beberapa author yang fokus tentang cash wakaf. Misalkan Thacker 2008, for example, introduce a cash wakaf model that cloud finance the venture of micro entrepreneurship gitu kan.
kita kasih citasi Tanker 2018, nah gitu. Pokoknya kita storytelling deh pokoknya. Nah ini misalkan, is Keswa Kafling Sukuk less than idea according to Islamic law? Nah ini dibaca konsepnya, intinya ini apa, temuannya apa, di situ di adopt quality the data we collect, dan terusnya cari hasilnya. Findings the study indicate that Keswa Kafling Sukuk is appropriate, bacanya susah tenan ini, with Indonesian context and Islamic principle. Nah, ketemu misalkan pengarang ini berpendapat bla 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 bla. Kasih citasi Tanker 2018. Kemudian lagi kita mau berbicara Keswa Kafling Sukuk, misalkan ini Funding Higher Education Thought Wakaf Lesson for Pakistan. Ini ada abstraknya, boleh kita ambil di sini. Kalau nggak cukup ya kita langsung ke webnya. Begitu kita storytelling aja, bercerita tentang Cash Wakaf Endowment for Sustainable Development di research stream 1 gitu. Nanti research stream 2 Implication of Islamic Accountability for Wakaf, kita kasih judul sendiri nih, kira-kira yang cocok judulnya apa, kayak pelajaran bahasa Indonesia itu loh, ngasih judul gitu kan. Ini kan bentuknya masih kata kunci, belum ada judulnya, maka kita kasih judul nih, kira-kira yang enak apa nih, ini pemikirannya di bidang apa. Kalau kayak gini berarti judul yang pas apa buat kata kunci ini. Masuk klaster 2, kemudian kita bercerita orang-orang yang berbicara tentang itu siapa aja, konsepnya apa saja. Begitu seterusnya sampai kemudian research streamnya habis, sampai keempat, final research stream yang keempat. Kemudian nanti terakhir masuk research agenda. Research agenda ini gampang lah. Research agenda ini intinya kompresnya dari yang keempat tadi. We extend out discussion on the research cluster in this section and explore the relevant research agenda. Kami mengidentifikasi beberapa research gap, thought of bibliometry data process, which pave the way of future wakaf research. First, in the case wakaf research cluster. Jadi kita habis menjelaskan klaster pertama, kita akan melihat kekurangannya apa. Jangan-jangan semua orang di situ berbicara tentang teori aja tapi nggak ada yang bentuk prakteknya, atau jangan-jangan metode yang digunakan dalam Keswa Kafling Sukuk atau klaster pertama ini cuma metode itu aja misalkan. Ya kita cari gapnya yang belum dilakukan di penelitian stream 1. Kemudian penelitian stream 2 gapnya apa, penelitian stream 3 gapnya apa yang belum diteliti, sampai keempat gapnya apa yang belum diteliti. Nah, summarize di tabel 9 ini tidak perlu dibuat teman-teman. Ini tidak perlu dibuat, ini nanti tambahan saja karena ini akan menyita banyak sekali halaman. Baik, seperti itu, semoga dapat difahami dan segera dikerjakan. Terima kasih.